Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi peluang, yaitu ruang sampel, dan yang berhubungan dengan ruang sampel, yaitu percobaan, titik sampel, dan kejadian. Untuk mendapatkan ruang sampel, kita membutuhkan suatu percobaan. Karena di sini percobaan itu proses yang menghasilkan data, dan datanya dikumpulkan di ruang sampel, ya. Nah, di sini percobaannya misalkan contohnya pelemparan 2 buah koin sekaligus. Kita tahu ya, koin itu memiliki permukaan yang berbeda, yaitu permukaan angka dan permukaan gambar, ya. Maka ruang sampel dari percobaan pelemparan 2 buah koin sekaligus kita tuliskan seperti ini. Notasinya adalah S, di mana himpunannya adalah GG, artinya dua-duanya muncul gambar, atau GA, AG, dan AA. Ya, GA artinya muncul gambar pada koin yang pertama, kemudian A adalah muncul angka pada koin yang kedua. Seluruh kejadian, jadi kata kuncinya seluruh atau semua hasil yang mungkin muncul. Nah, ini yang dinamakan ruang sampel dari kejadian atau dari percobaan pelemparan 2 buah koin sekaligus, ya. Kemudian ada lagi yang namanya titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Apa saja anggotanya? GG, GA, AG, dan AA yang ada di sini. Banyaknya atau istilahnya banyaknya titik sampel notasinya adalah NS itu sama dengan 4. 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian ada istilah yang namanya kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, yang pertama misalkan kejadian muncul permukaan koin yang sama. Kita lihat di ruang sampel, munculnya permukaan koin yang sama yaitu GG dan AA. Maka himpunan bagian dari ruang sampelnya adalah AA atau GG. Atau boleh disebut kejadian muncul permukaan koin yang sama. Kemudian contohnya yang lain misalkan kejadian muncul permukaan koin yang berbeda. Kita lihat di sini. Munculnya permukaan koin yang berbeda adalah GA dan AG. Kita buat himpunannya seperti ini. Jadi ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Namanya adalah kejadian. Untuk lebih paham, kita coba menyelesaikan contoh-contoh soal, ya. Nah, di sini contoh soal yang pertama itu adalah pada percobaan pelemparan 3 buah koin, tentukan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, istilah dari semua kejadian yang mungkin terjadi itu artinya ruang sampel, ya. Jadi sama saja pertanyaan nomor A adalah menentukan ruang sampel. 3 buah koin, kita tuliskan satu persatu, maka ruang sampelnya seperti ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, ya. Mungkin tiga-tiganya muncul gambar, mungkin hanya satu angka dan 2 gambar, yang ini, ya. Mungkin juga satu gambar 2 angka, yang ini, dan mungkin ketiga-tiganya adalah angka. Kemudian nomor B, kejadian muncul permukaan yang sama. Berarti kita lihat di ruang sampelnya yang sama itu adalah GGG dan AAA. Kita buatkan seperti ini. Jadi kejadiannya adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ini. Kemudian nomor C, muncul paling sedikit 2 gambar. Kita lihat di sini, paling sedikit 2 gambar itu artinya bisa saja muncul 2 gambar atau 3 gambar. Nah, kita lihat di sini ternyata ini ya, himpunan bagiannya yang ini. Berarti nomor C jawabannya ini. Kemudian untuk lebih paham lagi kita kerjakan nomor 2. Nomor 2 adalah percobaan pelemparan 2 buah dadu. Tentukan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, ini sama dengan soal nomor 1, artinya ini adalah ruang sampel. Kita buatkan saja atau tuliskan satu persatu. Nah, penulisannya boleh seperti ini. Di dalam kurung ini artinya 1,1, artinya dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1. Kemudian 1,2 artinya angka 1 pada dadu yang pertama, angka 2 pada dadu yang kedua. Terus dituliskan satu persatu sampai 6,6. Dadu pertama 6, dadu kedua 6. Nah, ini semua jangan sampai terlewat. Ini tidak dituliskan karena sangat banyak, ya.
Nanti kalau dituliskan satu persatu maka banyaknya titik sampel ada 36, ya. Kemudian nomor B, muncul angka yang sama. Jadi kejadian muncul angka yang sama, kita lihat saja di sini di ruang sampel, ya. Karena tidak dituliskan semua, kita bisa menghitung sebenarnya menuliskan satu persatu, muncul angka yang sama artinya 11, 22, 33, 44, 55 dan 66. Ya, seperti ini. Kemudian nomor C, muncul angka yang berjumlah 11. Jadi kita melihat dari sini, hitung satu persatu yang angkanya berjumlah 11. Nah, di sini hanya ada 2. 5, 6 atau 6, 5. Ada 2 di sini. Kejadian yang muncul berjumlah 11. Nomor 3, pada percobaan pengambilan 2 bola sekaligus dari kotak yang berisi bola 3 bola yang berbeda warna, tentukan ruang sampelnya dan banyaknya titik sampel. Nah, kita lihat di sini percobaan pengambilan 2 bola sekaligus, ya. Misalkan bola itu karena berbeda, kita tuliskan bola itu adalah MKH. Jadi 3 bola itu adalah bola merah, kuning, hijau, gitu ya. Kemudian diambil 2 bola sekaligus, yang artinya kalau dua bola sekaligus berarti kalau yang terambil MK atau merah kuning itu sama dengan yang terambil kuning merah. Ya. Berarti ruang sampelnya kita tuliskan seperti ini. MK, MH, KH, ya. Jadi cuman ada 3, ya. Ada 3. Banyaknya titik sampel ada 3. Atau boleh kita berhitung menggunakan cara lain, karena yang ditanyakan adalah di sini banyaknya titik sampel dengan menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena kita lihat di sini MK itu sama dengan KM, berarti kombinasi pengambilan dari 3 bola yang tersedia diambil 2 bola, gitu ya. Artinya kombinasi 3 unsur diambil 2 unsur. Kita hitung kombinasinya. Nah, seperti ini. Jadi boleh dicacah atau dituliskan satu persatu, atau boleh juga menggunakan cara kombinasi. Kalau dicacah, ini lebih mudah untuk soal ini karena hanya ada 3 bola. Di saat bolanya banyak, maka perhitungannya menggunakan kombinasi. Contoh yang keempat, percobaannya adalah pengambilan 2 bola satu persatu tanpa pengembalian dari kotak yang berisi bola. Di sini bolanya adalah 3 bola yang berbeda warna. Tentukan ruang sampelnya dan banyaknya titik sampel. Nah, di sini kita lihat. Kalau ini sekaligus, yang ini satu persatu, tapi tanpa pengembalian, ya. Nah, kita misalkan bolanya ini MKH. Kemudian pengambilan bolanya satu persatu tanpa pengembalian, berarti artinya MK berbeda dengan KM. Kalau MK artinya merah adalah pengambilan bola pada saat pertama kali. Kemudian K ini adalah kuning, pengambilan bola pada pengambilan yang kedua kalinya. Berbeda dengan KM, ya. Kalau K artinya bola yang terambil pertama adalah kuning, bola yang terambil yang kedua adalah merah. Berbeda kan ya di sini. Berarti kalau berbeda kita tuliskan seperti ini. Ruang sampelnya dituliskan satu per satu. Jadi berbeda dengan contoh soal nomor 3. Dituliskan satu per satu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Berarti jawabannya seperti ini. Jadi banyaknya titik sampel ada 6. Atau boleh karena MK berbeda dengan KM, berarti artinya permutasi 3 unsur diambil 2 unsur, ya. Kita hitung permutasinya didapat hasilnya sama dengan 6. Nomor 5 masih sama dengan soal nomor 3 dan 4, hanya di sini pengambilan
dua bolanya satu persatu dengan pengembalian. Kalau nomor 4 itu tanpa pengembalian. Ya. Nah, sekarang penyelesaiannya kalau dengan pengembalian, ya, berarti kondisi banyaknya bola di saat pengambilan itu selalu dalam kondisi jumlah bolanya adalah 3. Ya. Jadi setiap pengambilan kondisi bolanya selalu 3. Karena apa? Setiap pengambilan dikembalikan lagi. Jadi selalu posisi banyaknya bola di kotak tersebut selalu ada 3. Ya. Nah, kemudian kita lihat MK itu berbeda dengan KM. Kenapa? Ya, karena MK artinya pengambilan yang pertama bola merah, pengambilan bola yang kedua warna kuning. Itu berbeda dengan KM, pengambilan yang pertama bola kuning, pengambilan yang kedua adalah bola merah. Ya. Kita tuliskan satu persatu kemungkinannya. Nah, seperti ini. Ya. Ruang sampelnya. MK, KM, MH, HM, KH, dan HK. Tapi ada yang kurang. Yang kurangnya adalah MM, KK, HH. Kenapa ada MM, KK, dan HH? Karena di sini merah yang sudah diambil pada pengambilan yang pertama itu dikembalikan lagi ke kotak sehingga bola merah ada lagi di kotak dan mungkin saja terambil lagi pada pengambilan yang kedua kalinya. Nah, seperti ini. Jadi banyaknya titik sampel ada 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6. Pada percobaan pengambilan 3 bola sekaligus dari kotak yang berisi 4 bola kuning dan 3 bola merah, berarti semuanya dalam kotak ada 7 ya, 7 bola. Dan pengambilannya di sini sekaligus ya. Sekaligus. Tentukan banyaknya. Nomor A, semua kejadian yang mungkin terjadi. Kita bahas satu persatu. Kita tahu bahwa untuk semua kejadian yang mungkin terjadi itu namanya ruang sampel. Kita bisa tuliskan satu persatu, hanya di sini banyak sekali ya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah banyaknya ya. Berarti ada cara cepat dengan melihat bahwa di sini pengambilan bola sekaligus artinya mengambil 3 unsur dari ini ada 7 ya, di dalam kotak ada 7 bola. Berarti pengambilan 3 unsur dari 7 unsur yang tersedia. Gitu ya. Artinya di sini kalau pengambilan bola warna kuning kedua, kuning ketiga dan kuning ke-1 itu sama saja dengan pengambilan bola kuning ke-1, kuning kedua dan kuning ketiga. Ini sama, pengambilan yang sama karena bola yang terambil toh itu juga ya. Nah, menghitungnya bisa kita menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena di sini mengambil 3 unsur, mengambil 3 bola sekaligus dari 7 bola yang tersedia. Jadi kombinasi 7 diambil 3. Kita hitung, karena sudah bahas mengenai kombinasi, kita langsung hitung. Jawabannya adalah 35 kejadian. Jadi tidak mungkin kalau kita tuliskan satu persatu karena banyak, ternyata semuanya ada 35 kejadian ya. Kemudian nomor B. Kejadian yang terambil 2 bola kuning dan 1 bola merah. Berarti kalau kita tuliskan satu persatu juga seperti ini, masih banyak ya. Jadi kita hitung dengan menggunakan cara lain, artinya kita memilih atau mengambil 2 bola kuning dari 4 bola kuning. Gitu ya. Kemudian menggunakan kata dan 1 bola merah, mengambil 1 bola merah dari 3 bola merah. Artinya kita hitung seperti ini saja. Kombinasi dari 4 ambil 2, diambil dari mengambil 2 bola kuning dari 4 bola kuning yang tersedia. Kemudian C31, kombinasi 31 artinya memilih 1 bola merah dari 3 bola merah yang tersedia. Ini harus dikali ya, karena menggunakan kata dan. Jadi kalikan. Kejadian yang terambil 3 bola itu terdiri dari 2 bola kuning dan 1 bola merah. Berarti perhitungannya seperti ini. Ya. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah 18 kejadian. Kemudian untuk nomor C. Nah, ini nomor C.
kejadian yang terambil bola berwarna sama. Artinya kalau berwarna sama, berarti kejadian terambil tiga-tiganya bola kuning, dan kejadian yang terambil ketiga-tiganya bola merah. Kalau kita tuliskan satu persatu, semuanya adalah seperti ini. Ini adalah kalau yang terambil tiga-tiganya warna kuning, dan yang ini adalah yang terambil adalah tiga-tiganya warna merah. Kenapa cuma satu? Karena memang bola yang tersedia ada, bola merah yang tersedia ada 3 dan diambil 3 lagi ya. Jadi cuma ada satu kemungkinannya. Nah, di sini kalau kita hitung menggunakan kombinasi, ini kita tambahkan. Jadi pengambilan bola yang sama, kalau yang samanya adalah warna kuning, ditambah pengambilan bola yang diambilnya sama untuk bola merah. Nah, seperti ini. 4, 3, artinya pengambilan 3 dari 4 unsur yang tersedia, dan pengambilan 3 bola dari 3 bola yang tersedia di sini ya. Kita hitung, didapat yang ini hasilnya 4, yang ini hasilnya 1. Berarti ada 5 kejadian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, demikian untuk soal-soal cara mencari ruang sampel dan titik sampel. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video materi peluang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.